Di tengah modernisasi kota Surabaya, masih ada sudut yang tak pernah lekang oleh waktu. Tempat di mana sejarah tidak hanya tertulis, tapi tetap abadi hingga saat ini. Inilah Kampung Peneleh, salah satu kawasan bersejarah tertua di Surabaya. Di Kampung Peneleh ini, terdapat sebuah bangunan spiritual yang dulunya menjadi pusat perlawanan terhadap pasukan Belanda. Bangunan tersebut bernama Masjid Jami Peneleh. Tersembunyi di antara gang kecil yang cukup padat penduduk, Masjid Jami Peneleh berdiri dengan kokoh dan gagahnya. Didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1430, tempat ini adalah titik temu antara keimanan dan juga pergerakan. Jika dilihat dari atas, arsitektur Masjid Jami Peneleh berbentuk serupa perahu yang berbalik. Di setiap sisi bangunannya mengandung filosofi-filosofi yang syarat akan makna. Di dalam bangunan masjid ini berdiri 10 tiang kokoh dari kayu jati yang dijuluki sebagai Soko Guru atau perlambangan dari 10 malaikat penjaga. Tiang-tiang ini bukan sekadar struktur bangunan, tetapi simbol keimanan yang harus ditegakkan. Berada di tempat yang strategis, Masjid Jami Peneleh menjadi pusat tempat ibadah yang menyimpan banyak sisi historis. Dari pusat spiritual, kita melangkah ke tempat yang menjadi saksi bisu lahirnya para tokoh besar bangsa ini. Terletak tak jauh dari Masjid Jami Peneleh, berdiri sebuah bangunan sederhana yang dulunya milik Hos Cokro Aminoto. Di tempat inilah gagasan-gagasan besar tentang kemerdekaan bangsa Indonesia lahir. Cokro Aminoto bukan hanya sekedar pahlawan belaka, tetapi juga sosok guru besar bangsa yang bergelar Raja Tanpa Mahkota. Melalui pemikiran hebatnya, lahir pemuda-pemuda yang kelak mengguncang sejarah. Salah satunya adalah Soekarno. Rumah ini lebih dari sekedar bangunan tua biasa, tetapi bangunan bersejarah, tempat di mana ditemukannya jati diri sebuah bangsa. Dan tak jauh dari sana, awal kisah sang proklamator dimulai. Inilah rumah kelahiran Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Rumah ini bukan sekadar tempat lahir, tapi titik awal dari kisah pemimpin besar yang kelak mengukir sejarah bangsa Indonesia. Presiden Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Gang 4 Pandean nomor 40. Rumah ini berisikan gambar-gambar dan coretan kisah perjalanan Soekarno sejak beliau lahir hingga tumbuh besar dan memulai perjalanannya dalam menempuh pendidikan. Dari dinding-dinding ini, kita bisa belajar bahwa mimpi besar bisa lahir dari ruang yang sederhana. Beranjak menuju sudut sunyi yang ada di Kampung Peneleh, sejarah tertulis dalam keheningan, dalam barisan batu nisan yang menyimpan kisah perlawanan di era kolonial. Tempat ini bernama Makam Belanda Peneleh.
Ciri khas dari makam ini adalah batu nisan yang bergaya Eropa. Selain itu, makam ini menjadi makam kolonial Belanda terbesar di Asia Tenggara. Dari setiap langkah yang dilalui, satu hal pasti, Peneleh bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijaga bersama. Disinilah masa lalu dan masa kini saling bersentuhan. Setiap gang menyimpan cerita, setiap tapak kita menyimpan jejak kenangan. Bukan sekadar kampung tua, tetapi Peneleh adalah warisan berharga yang harus kita rawat bersama.